Guys, perkenalkan saya Andi Misyara Jernih. Saya dari cabur kickboxing dan saya baru aja selesai pertandingan, guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asia Confederation. Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini guys, saya bertanding di semifinal. Guys, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight, saya harus menyerang. Tapi di sini saya bingung kenapa saya harus menyerang. Saya kan punya strategi sendiri. Dia kalau misalnya saya tidak mau menyerang, kenapa kamu memaksa saya untuk menyerang? Kenapa kamu menyuruh saya untuk menyerang? Padahal di kickboxing kalau kami hanya ke kanan, ke kiri itu tidak masalah. Terus poin yang kedua adalah pada saat poin bersamaan, kita ambil poin bersamaan, poinku tidak naik sedangkan lawanku yang naik. Jadi poinku stuck sedangkan lawanku poinnya naik. Nah, terus poin yang ketiga, ini poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, saat wasit mengatakan stop, waktu tidak stop sama sekali guys. Waktu tidak stop sama sekali, sedangkan pada saat jari aku keluar dari glove, di stop guys. Aku heran sekali, ada apa ini? Lalu pada saat lawanku berusaha untuk menendang, aku ngeblok guys. Aku ngeblok dan itu jelas sekali aku ngeblok, tapi dikasih poin kepada lawanku. Masuk ke ronde 2 selesai. Aku jalan, aku bilang, aku sempat ngomong di tengah-tengah, aku protes. Kenapa poinku tidak bertambah? Kenapa poinku tidak bertambah dan kenapa waktuku tidak stop? Seperti itu. Pada saat aku duduk, aku langsung lihat papan skor guys. Aku lihat papan skor, tiba-tiba skornya lawan aku naik ke 7. Dan aku skorku ada 4 ke 7 guys. Bayangkan 4 ke 7. Padahal lawanku nggak pernah menendang badan, menendang kepala, tidak pernah menendang sama sekali ke bagian itu. Dan kalaupun menendang, saya blocking guys. Blocking itu adalah saya tangkis. Terus setelah dia menendang, dia drop jatuh turun ke bawah. Ini saya heran banget guys. Itu benar-benar saya heran banget penilaiannya. Dan saya tahu di sini pasti ada politiknya. Jadi saya benar-benar minta tolong. Ini memang kita ada kesengajaan untuk dicurangi karena manajer kami sudah dipulangin, jadi manajer kami tidak bisa protes. Kami tidak ada yang bisa protes guys. Dan sudah sempat tadi kita coba untuk protes, tapi katanya waktunya habis. Guys, saya mohon banget bantuannya guys. Untuk videonya ada di @timnas kickboxing guys. Ya Allah ya Robby, aku udah benar-benar banget guys. Aku butuh bantuan kalian, tolong viralin video ini guys supaya Enose dan Kemenpora juga lihat bahwa kami di cabur kickboxing dari kemarin itu benar-benar memprihatinkan. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dunia olahraga Indonesia kembali diwarnai dengan kontroversi setelah pengakuan mengejutkan dari atlet kickboxing Andi Misyara Jernih Maswara. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Andi mengungkapkan bahwa dirinya telah dicurangi oleh wasit dalam pertandingan semifinal kickboxing di SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand tadi malam. Andi yang tampil dalam ajang bergengsi ini merasa kecewa dengan perlakuan wasit selama pertandingan. Ia menjelaskan beberapa kejadian yang membuatnya yakin bahwa keputusan wasit tidak adil dan merugikan dirinya.
Dalam pengakuannya, Andi mengungkapkan bahwa pertandingan tersebut tidak hanya diwarnai dengan keputusan kontroversial, tetapi juga adanya pembatasan strategi yang seharusnya menjadi hak setiap atlet. Saya heran sekali dengan apa yang terjadi. Di ronde pertama, saya sudah unggul 4,3. Saya sudah berusaha mencari jalan yang enak, tapi tiba-tiba disetop oleh wasit dengan alasan saya harus menyerang. Kenapa saya harus menyerang? Saya punya strategi sendiri, kata Andi dalam video yang dibagikan ke publik. Menurut Andi, masalah tersebut tidak berhenti pada arahan wasit untuk menyerang. Dia juga mengungkapkan kejadian yang lebih mengejutkan, di mana poinnya tidak naik meskipun ia berhasil melakukan serangan, sementara poin lawannya terus bertambah. Pada saat poin bersamaan, saya ambil poin bersamaan. Poin saya tidak naik, sementara lawan saya terus naik, lanjutnya. Selain itu, Andi juga mencatat ketidakberesan dalam pengaturan waktu. Saat wasit bilang stop, waktu tidak berhenti sama sekali. Sementara saya sudah keluar dari blok, tapi saya tetap dihentikan, ujarnya. Kejanggalan lainnya, menurut Andi, adalah saat lawannya melakukan tendangan yang jelas-jelas di bloknya, namun tetap diberikan poin oleh wasit. Lawan saya menendang, tapi saya blok. Bahkan dia jatuh, namun tetap diberi poin, keluhnya. Dalam video tersebut, Andi juga mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan sistem pertandingan yang menurutnya tidak memberi ruang bagi protes. Kami tidak bisa protes karena pelatih kami sudah dideportasi. Jadi, kami tidak punya kesempatan untuk membela diri, ujarnya dengan nada frustrasi. Bahkan, ketika mencoba untuk melakukan protes, Andi mengklaim waktu pertandingan sudah habis tanpa ada solusi yang diberikan. Puncaknya, saat melihat papan skor, Andi terkejut karena skor lawannya melonjak drastis dari 4 menjadi 7, sementara dirinya tetap di angka 4. Bayangkan, 4-7, padahal lawan saya tidak pernah menendang badan atau kepala. Kalaupun menendang, saya sudah blok, katanya. Di akhir video, Andi meminta dukungan dari publik untuk memperjuangkan keadilan. Saya butuh bantuan kalian. Tolong viralkan video ini supaya orang-orang bisa lihat bahwa kami, para atlet kickboxing Indonesia, sedang dalam situasi yang sangat tidak adil. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi soal integritas dan sportivitas, tegasnya. Pengakuan Andi ini segera mendapat perhatian luas, terutama dari kalangan penggemar olahraga Indonesia. Beberapa pihak juga mulai mempertanyakan integritas wasit dan manajemen pertandingan SEA Games 2025, khususnya di cabang kickboxing. Tidak sedikit yang mendesak otoritas SEA Games untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia SEA Games atau Asosiasi Kickboxing Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah ini. Namun, kasus ini semakin menambah panjang daftar kontroversi yang terjadi di ajang SEA Games 2025 yang tahun ini memunculkan berbagai kritik tentang transparansi dan keadilan dalam pertandingan. Semoga kejadian ini mendapatkan perhatian serius dan keadilan bagi para atlet yang berjuang dengan semangat dan dedikasi tinggi dapat ditegakkan.